Selamat pagi. Kurang. Selamat pagi. 3 kali. Pagi. Semangat. Rekam apa? Sekali lagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat semuanya. Ya, terima kasih kelas 7 hari ini kita sudah melaksanakan senam kebiasaan di hari Jumat. Ini adalah program yang diajarkan sekolah tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu bukan hanya tentang yang kita akan kemarin bersama dibahas oleh Bapak Ridwan tentang bullying, tetapi tentang budaya positif juga tentang kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah. Yang pertama yang kita laksanakan yaitu adalah olahraga, ada literasi dan keagamaan. Jadi tidak hanya kita itu diukur tentang teori saja, tapi olahraga pun itu diutamakan. Sehat jasmani dan rohani. Jadi percuma kalau misalkan kita rohaninya bagus, jasmaninya tidak bagus. Jadi semuanya harus berkaitan dan berkolaborasi antara jasmani dan rohani. Bisa dipahami? Dah, perhatikan semuanya sambil istirahat, boleh sambil minum. Kemarin Bapak sudah pembinaan di Hotel Yasmin di Padarincang. Itu pembina OSIS Kabupaten Cianjur ada 150 sekolah yang diikutin, yang dilaksanakan di sama Dinas Kabupaten Cianjur. Yang pertama yang dibahas itu adalah utamanya tentang bullying. Ya, bullying itu biasanya kemarin kita dibahas sama PBD tentang perlindungan kekerasan anak lah, yang seperti itu. Banyak laporan-laporan terutama dari siswi dari SD, SMP dan SMA. Tetapi dengerin, paling banyak bullying itu adalah di Jawa Barat, itu adalah sekitar 32% itu adalah di tingkat SMP dibandingkan dengan SD sama SMA. Jadi tingkat yang paling banyak itu adalah di SMP. Ya, jadi Bapak tolong, bullying itu macam-macam ya. Ternyata Bapak kira bullying itu tentang yang perundungan yang viral-viral itu ya. Sekarang harus viral dulu baru diproses. Dan ternyata bullying itu banyak macamnya. Yang diantaranya misalkan contoh seperti ini, biasanya kalian kan masa puber-pubernya, misalkan dikelompokkan dengan laki-laki dan perempuan, ya, lelaki misalkan KW, biasanya gitu, nah itu adalah salah satu contoh bullying. Ya, jadi Bapak sudah paham, oh ternyata seperti itu tidak boleh. Apalagi, dengerin, apalagi mengkata-katain yang apa? Yang kasar, yang gitu aja udah tidak boleh. Ya biasanya kan nanti mah gitu, kayak bebaturan atau awen jalan berdua atau berempat, dikelompokkan sama guru aduh, ya itu tidak boleh. Apalagi berkata-kata kasar. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya. Bapak tidak akan mencontohkan untuk kata-kata kasar itu seperti apa. Tapi sekarang fenomenanya kalian itu udah dengerin. Sekarang fenomenanya kata-kata kasar itu udah menjadi hal yang biasa menurut kamu. Di kelompok kamu kadang-kadang, maaf, goblok, kurang kemarin jing, kurang musik itu apa siapa itu, cerah. Sekarang berkata-kata itu udah biasa.
kok kamari cenah si itu tuh si anjing teh lampu cahar pun orang. Oh, mau cenah bangun teh kamari teh cenah. Ya, maaf. Itu di komunitas kalian. Itu udah biasa. Kamu ngobrol seperti itu udah biasa. Akan tetapi kalau orang yang tidak kenal atau sama guru misalkan anjing mana ka dieu, mana nyeri hati tuh, sakit hati. Akan tetapi kalau misalkan di komunitas kamu atau bahasa kerennya sekarang di circle, ya, lamun bahasa Barito mah geng-gengan, berkata-kata kasar seperti itu, kok anjing kurang kamari cenah ieu cenah bangun teh kamari aing lamun juga si eta mah tidak marah. Tetapi kalau orang di luar lingkungan atau di luar komunitas tersebut, kalau yang bilang kamu disebut anjing, disebut bangkong, kalau kan ngambek, betul nggak? Sekarang mau tanya, kenapa kalau misalkan di dalam komunitas kamu disebut seperti itu tidak marah? Nah, teman-teman ngambek, soal bapak tanya lelaki, ada disebut ke batur anjing jeung bangkong, ngambek maneh mah normal tuh eta. Normal tuh atuh naha ente mah. Makanya sekarang sok belajar, boleh diganti dengan kata-kata yang positif. Ya, misalkan maaf, misalkan berkata bakong ku misalkan ku ayam. Oh kamari si ayam mah gitu. Ya lebih baik seperti itu. Ya diganti dengan kata-kata yang positif. Akan tetapi lebih baik tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Ya, yang pertama cek Bapak G yang kemarin kita udah bahas sama Pak Ridwan dan sebagainya, itu adalah attitude kalian. Ditanamkan itu di sejak kecil kalian, paham? Ya adab atau bahasa ieu nama kan bahasa keren nama attitude kalian harus ditanamkan sejak dini. Samodel lamun aya bapak-bapak dihareupeun urang lempang punten permisi kalian sok itu tara kadang-kadang ya. Sekarang bapak lihat banyak orang yang cuek tentang saling menghargai, saling menghormati. Paham? Ya, jadikan sekolah kita itu yang nyaman dan aman. Kalau misalkan kitanya sekolah tidak nyaman dan aman, boro-boro hayang sekolah. Da orang tidak nyaman di sekolah. Tapi kalau misalkan kita happy, nyaman, aman, sekolah pun insya Allah. Tapi sekarang mah kan banyak, cek Bapak kan banyak sekarang laporan udah tidak nyaman di kelas yang pindah, tidak nyaman di kelas ini yang tidak pindah. Semua orang pasti punya masalahnya masing-masing. Makanya, udah dengerin, setiap orang itu harus bisa memahami dan mengerti. Ini ada 385 orang berbeda-beda karakter. Mau mungkin sama, orang yang kembar pun akan berbeda, tidak sama. Makanya kita itu harus saling memahami. Ya, terutama yang bullying lagi tentang mengucilkan teman, geus bogoh gitu mah. Kalau sekarang kan perundungan-perundungan yang pemukulan yang seperti itu sekarang udah tenang banyak ya. Jadi Bapak harap, dengerin ke sini. Ya, Bapak harap tidak terjadi di sekolah kita. Ya, jadikan sekolah itu yang nyaman dan aman. Diutamakan adalah dari diri sendiri. Yang pertama jangan egois, ya. Yang kedua kita harus saling menghargai dan memahami. Jadi kalau misalkan kita menghargai dan memahami semua, insya Allah semua pasti aman dan tentram. Budaya kita di sekolah insya Allah pasti akan berjalan. Paham? Bisa dilaksanakan? Ya, jadi Bapak tolong kelas 7 jangan
yang tadi udah Bapak bilang, berkata-kata kasar, mengucilkan teman. Apalagi sekarang itu, kemarin Bapak malam lihat di Korea Selatan itu adalah bullying paling terbanyak di dunia. Ada sekitar 100 guru yang bunuh diri. Guru lain budak. Ya, udah stres berpikiran mah kalian semua. Jadi kalau di Korea Selatan mah murid membuli guru. Hari kalian mah bersama teman. Jadi Bapak harap kalian harus bisa rendah diri, ya. Jangan bongkana orang HP na pangalusna. Urang mah HP na Apple 20, mana mah Apple 10. Bapak mah Apple na 30. Ya, tinggal nyokot teh dina muka itu dina naon dina buahna 30 siki geus Apple 30. Ya, jadi Bapak harap kalian harus bisa rendah diri, bisa saling menghargai dan saling menghormati. Sesama teman, bersama orang tua, bersama guru. Guru itu adalah orang tua kedua di sekolah kalian. Paham? Bisa dilaksanakan? Ya, intinya jangan berkata-kata kasar, jangan mengata-ngatain, jangan mengucilkan, apalagi bilang sekarang paling banyak itu adalah bilang orang tua. Ya, si anu, ya, namanya orang tua yang gitu udah pasti nyeri hati, apalagi menjelek-jelekan orang tua. Kamu teh berarti kan anak yang baik sama orang tua, karena sama pembaturan digoreng-gorengnya gitu sepertinya. Ya, jadi Bapak paham, kalian Bapak yakin adalah generasi emas yang akan datang. Bapak doakan semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses, ya, bisa membanggakan orang tua di masa yang depan. Ya, mungkin saja yang akan menggantikan Bapak di sini adalah kalian semua, bukan Bapak. Ya, jadi Bapak harap kalian belajar dengan nyaman dan aman. Makanya ciptakan budaya positif. Lamun urang geus niatna diimah, geus niatna goreng negatif, ya sakolana ke damar bener. Dan soalnya orang niatnya ke sekolah bukan untuk belajar. Urang mah rek ngaharian batur, da sakola teh urang mah rek makanya niatkan di rumah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru-guru hebat. Salam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 kami sebagai tim akan menyampaikan tentang aksi nyata ya dari rekan kami, yaitu Bapak Irfan Fauji SPD, di mana beliau adalah ini salah satu tugasnya sebagai calon guru penggerak. Luar biasa materi yang akan dibawakan, diantaranya tidak jauh dari materi PMM ya, yaitu tentang disiplin positif dan restitusi ya. Salah satunya adalah bagaimana kita menentukan kebiasaan ya yang ada di kelas, atau kebiasaan di jam pelajaran, atau bahkan di luar jam pelajaran, termasuk dalam menentukan kesepakatan di kelas, dan ini adalah salah satu budaya positif. Semoga kegiatan hari ini ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala dan lancar. Amin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, tidak lama lagi Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini rekan saya Bapak Irfan Fauji SPD akan menyampaikan aksi nyatanya sebagai tugas dari calon guru penggerak. Kepada beliau dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak Ibu guru semua. Selamat siang. Sehat-sehat ya? Pada normal, waras? Oke,
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru semua yang saya hormati, mohon izin, saya Muhammad Irfan Ranggat, calon guru penggerak angkatan 9, di sini akan memaparkan tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Untuk dimulai acara hari ini, demi kelancaran bersama-sama kita mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu semua sehat semua dan pada sehat semuanya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan coba ini yang kita akan bahas hari ini ya Bapak Ibu semua. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua disiplin positif. Ketiganya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini yang saya pelajari selama modul 1. Paket 1 itu ada 1.1, 1.2 itu sampai 1.4. Inilah yang saya pelajari dari 2 bulan terakhir kemarin ya. Ini tentang perubahan yang konsep modul tentang budaya yang positif. Untuk yang pertama, nah ini pembelajaran tentang paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan tentunya yaitu adalah profil belajar Pancasila. Saya yakinlah Bapak Ibu semua sudah mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa gitu pembelajarannya. Insya Allah ya, kita kan udah 2 tahun sekolah penggerak untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Intinya ke sebelah sana sih ya, selama pendidikan itu. Jadi pembelajaran pada baru itu sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu memaparkan bahwa pendidikan itu adalah sebetulnya menghamba dalam kata bahasa ininya. Menuntun anak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi KHD itu memaparkan seperti itu dan kita sudah dilaksanakan ya Bapak Ibu semua. Kita menuntun itu yang pertama kan membuat keyakinan kelas, ntar kita akan bahas kesepakatan kelas dan sebagainya. Ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila kan di situ ada beriman dan bertakwa, keduanya berkebinekaan tunggal, ketiganya mandiri, bergotong royong, beranarkis dan kreatif. Itu adalah tentang pembelajaran paradigma baru yang saya pelajari bulan-bulan kemarin. Selanjutnya, ini kita akan belajar tentang disiplin positif. Ya, di dalam budaya kita kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Selanjutnya sebagai pendidik tujuannya adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku mengacu dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi budaya disiplin itu salah satu caranya adalah menerapkan budaya dan melakukan tanpa sokokan dan ancaman. Jadi penerapan budaya disiplin itu adalah gimana kita biar belajar itu nyaman dan aman. Tentunya kan kita sekarang lagi membahas tentang bullying gitu ya, sekarang lagi viral seperti itu. Jadi dengan menciptakan dengan budaya positif itu, gimana kita itu menyelenggarakan pembelajaran yang merasa aman dan nyaman. Jadi anak itu belajar itu menyenangkan.
Jadi jangan sampai pembelajaran itu anak-anak itu ada suatu tekanan, ya. Jadi tidak bahagia, ramah gitu ya, Bapak Ibu. Jadi datang ke sekolah itu mereka itu merasa nyaman dan aman. Di antaranya yaitu tentang dari rumah, berangkat dari rumah. Gimana anak mau nyaman dan nyaman kalau misalkan yang pertama tidak sarapan dulu, yang keduanya misalkan pas datang ke sekolah tidak mempersiapkan dulu misalkan mata pelajaran apa yang kita akan hadapi. Jadi perut itu harus diisi dulu, jadi supaya pembelajaran itu nyaman, aman. Jadi mereka itu untuk belajar itu siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Ya, yang utamanya itu adalah perut kita harus diisi dulu. Ya, apalagi sekarang kan zaman main HP-nya. Bapak Ibu semua kan wali kelas semua, banyak anak-anak yang di kelas itu mengantuk pas datang ke sekolah itu. Ya, jadi dengan adanya budaya disiplin positif itu adalah biar anak itu berasa nyaman dan belajar di sekolah itu. Jadi tanpa kadang-kadang kan dari anak-anak mah aku mang kewe penting mah datang ke sekolah guys, alhamdulillah nilai mah kumang kewe dan penting mah datang. Penting mah hadir, ngumpulkan tugas tim nyambung ente menang nyeron di batur. Ya. Jadi intinya gimana kita merasa pembelajaran itu membuat aman dan nyaman, dan terutama yaitu adalah bahagia, nyaman, dan terutama yaitu adalah bahagia. Dari bahagia di sorangan masih ya Bapak Ibu. Terus Bapak Terik seri sorangan desirnya menikah seri bebarengan. Ya, intinya seperti itu. Jadi gimana kita menciptakan suasana pembelajaran yang aman, yang nyaman dan bahagia. Sebetulnya untuk pembelajaran paradigma baru itu yang sesuai Ki Hajar Dewantara, kalau olahragamanya Bapak Ibu sebetulnya sebelum ada ajaran paradigma baru itu kita udah terlaksana. Biasanya kan mau olahraga sok bahagianya sok gitu buru-buru. Oh iya 5 menit dia olahraga, ganti baju. Ya, yang pertama seperti itu. Anak-anak itu ke lapang itu merasa senang. Jadi sebetulnya saya juga belum paham, tapi setelah mempelajari materi ini saya udah paham. Oh, kieu barunya sekolah penggerak teh. Jadi menuntut anak sesuai kodrat alam dan zaman, intinya berbahagia. Jadi gimana caranya kita menciptakan anak-anak itu berbahagia, jangan sampai pembelajaran itu menjadi suatu tekanan. Nah makanya ntar kita akan bahas sebelum pembelajaran kita ada kesepakatan kelas terus seperti apa. Kalau dalam olahraga itu sebetulnya udah dilaksanakan sejauh-jauh hari mungkin. Ya, kayak berdoa dulu, kan itu beriman dan bertakwa. Terus pembelajarannya yang menyenangkan itu kan seperti pemanasan itu kan kita sering berpikir melakukan pemanasan dulu, pemanasan yang bergerak-gerak yang kesenang, nyata pada kucing-kucingan kan seperti itu. Mungkin di dalam kelas juga itu bisa diterapkan dengan banyak lah, dengan ice breaking ya. Contohnya kita akan cobalah Bapak Ibu semua ya, sebelum kita beranjak lagi kita akan ice breaking dulu sebentar biar tidak tegang. Bapak Ibu itu semua pada tegang, pada harelang. Gitu ya. Kalau misalkan ntar tangan saya menunjukkan angka 1, Bapak berarti Bapak Ibu H. Lamun 2 H. Lamun 3 H. Ya? Bisa? Bisa. Oke. Semangat ya Bapak Ibu semua. Oke. Hebat. Oke. 1. Alhamdulillah, sudah bisa berbahagia ya. Terima kasih, itu adalah contoh kecil ya. Itu adalah contoh kecil. Bapak dulu ketawa aja, jangan disangka. Ya, itu adalah contoh kecil untuk SDK ke anak-anak. Biasanya dalam pembelajaran siang kan sok tunduh boleh itu disampaikan ya.
dengan angka 1 ha 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 ayo geus kena angka 10 mah kan gitu jadi enggak. Ya itu ada beberapa contoh yang pembelajaran yang berdiferensiasi itu biar menyenangkan itu seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah nilai kebajikan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya itu adalah nilai-nilai kebajikan, ya, yang kita sepakati bersama itu adalah luas dari suku bangsa. Ya, profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa yang tadi ya, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan benar kritis. Yang keduanya itu adalah dari PYP, ya, nilai-nilai kebajikannya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri, dan komitmen. Terus selanjutnya ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar, aktif, tidak merendahkan orang lain, ya, dan memberikan yang terbaik. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Mungkin dalam sehari-hari kita sering mempelajari yang ini ya. Ada kreativitasnya kan anak-anak sekarang kan ada proyek lele dan kampung ya. Jadi pembelajarannya yang berkreativitas. Kadang-kadang kan anak membuat puding lele, puding kampung. Tapi ada puding lele. Ada ya puding lele. Kalau hasil searching mah Puding lele. si lelenya itu dikukus dulu. Kabayang. Abon. Ya. Abon lele, dimsum lele, banyak ya kemarin alhamdulillah. Siomay lele, alhamdulillah anak-anak kita itu kreatif semua. Itu adalah tentang. Nah, selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup kurang berarti kudu naon? Makan, ya berarti contohnya adalah makan, minum. Terus yang keduanya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya apa? Ya dalam berkeluarga berarti kan ada orang tua, ya, ada orang tua, ada saudara dan teman-teman yang bisa menyayangi kita. Jadi biar kita itu bisa hidup itu aman, ya, bahagia, intinya seperti itu, merasa nyaman. Yang ketiganya adalah penguasaan. Penguasaan apa contohnya? Jangan tahu Pak Ibu. Atau kebiasaan kita. Ada yang tahu? Penguasaan. Ntar kita akan bahas lebih jauh lah. Yang keempatnya kebebasan dan yang kelimanya adalah kesenangan. Nah, ini adalah contohnya ya. Tadi bertahan hidup itu makanan. Kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya adalah rasa diterima dipedulikan, berbagi, ya, sama teman. Kita ada rasa sosialnya. Kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Terus penguasaan, harga diri keingin untuk dianggap. Ya, kepemimpinan orang yang dianggap namun di kelompok mah kumaha cara barunya orang kadang-kadang yang cicingin kan kumaha cara orang yang dianggap sama teman-teman. Ya, berprestasi diakui mah tetap ya bisa didengar oleh teman-teman yang lain. Enak kebebasan. Kebebasan itu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, ya, mampu mengendalikan arah dirinya. Terus kesenangan itu ada yang kita bermain, antusias, tertawa, senang. Tapi katanya humoris, torik tong salah siri sorangan, kasihan. Soal tahu, jika apa nanti 5S salah siri sorangan sih gak? Untuk perintah yang dibuatkan seperti itu. Ya, ini adalah contoh-contohnya lah. Sebagian kecil.
Selanjutnya, nah setelah kita mempelajari yang tadi ya, bagaimana Bapak Ibu, apakah sekarang sudah paham perbedaan dari 5 kelurahan dasar yang tadi ya? Itu sangat berkolaborasi dari bertahan hidup tanpa adanya lima kedasaran lima dasar kebutuhan hidup itu. Kalau ada salah satu yang kita tidak bisa terapkan, itu tidak akan tidak bisa terpenuhi. Misalkan orang bengar tapi orang tersenang, Bapak Juli mau nggak seperti itu? Saya rasa tidak ya, karena misalkan orang senang tapi tidak ada rasa kasih sayang, ya orang kesenang ya bawa duit tapi tidak ada kasih sayang. Jadi kelima dasar tersebut itu adalah sangat mempengaruhi semuanya. Ya, jadi sekarang coba pikirkan bagaimana selama ini Anda memenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah, jadi ntar ada beberapa diskusi ya dari bagian lingkaran ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau yang makanan mah datuk dulunya makanan utama. Jadi ntar setiap orang mengisi 4 dasar kebutuhan manusia. Itu boleh benda atau boleh yang mau benda hidup atau benda mati. Ntar boleh diisi yang diterima rasa kasih sayang itu contohnya apa? Ya. Atau misalkan boleh benda lah. Kalau benda yang ada di sekitar kita atau misalkan yang di rumah, rasa senangnya apa, terus bisanya bebasnya apa. Contohnya kan tadi kan kalau diterima ini kan kalau bertahan hidup yang tadi kan makanannya dan sebagainya. Kalau kasih sayang itu bisa diterima, ini boleh dari benda atau apalah, terserah Bapak Ibu semua mohon dari itu dah ya kata saya tahu no alit teh bagi dua keduaan rek satu bagi dua bagi opat enggak bagi opatnya apa itu gimana jika A3-nya? A3 gimana? Kata kira di situ sarua. Iya kita. Oh iya dulu dia kan. Singkat nyeri. Tadi tanya Oh ini dulu. Siapa yang belum? Kecil. Ini nanti itu berarti para anak. Ada macam kata kia, anak kata yang disebut. Nah ya, ini contohnya. Dikasih nama itu apa? Boleh. Dikasih nama. Namina, Abima. dikasih pulpen ke Pak. Namina nama beneran. Pulpen bener Pak. Bapak nggak bawa, Bapak kan dulu kenapa Bapak tidak bawa pulpen? Kerjanya di lapangan. Oh di lapangan. Boleh diminta pinjam ke temannya. Sok dibawa Pak. Sok longit Pak. Betulnya kalau Kalau kami izin. jauh gendenya. Kayaknya nama gelarnya banyak. Iya. Contoh apa aja. Boleh bebas. Apa aja. Contohnya seperti apa? Satu aja. Mau misalkan mau benda. Yang benda yang rasa disayangi apa? Misalkan contoh misalkan HP, data mah kan ada HP mah kebutuhan kita ya setiap hari bebas apa aja. Biasanya kan setiap orang punya kalau misalkan rasa kasih sayang punya benda yang sangat disayangi misalkan apa? Biasa selotip deh Pak. Boleh. Bisi pamerek kabobo, bareto gitu. Terus apa ieu? Apa aja yang harus disaringnya? Bertahan hidup ya, satu bertahan hidup ya. Bertahan hidup. Kalau bertahan hidup di Makanan teh ya. Tadi Ya. apa yang tadi tugasnya apa? Terima kasih sayang. Nah, terima kasih sayang senang. Terima Bisa itu penguasaan ya dan kebebasan. Lihatnya udah beres?
Belum dikasih variasi Bapak. Oh, terima Belum kasih. dikasih mana? Boleh sambil nunggu teman-teman yang lain yang sudah satu orang saja lah boleh mempresentasikannya hasil yang tadi ya, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Tet, habis. Misteri 10 menit. Udah, tadi sih stop tapi udah gitu. Maksimal. Boleh siapa yang mau ke depan? Boleh siapa aja? Oh iya di situ aja betul. Gak usah ke depan. Sebutkan kita contoh yang tadi yang diterima sayang apa, punya seperti apa. Iya menyebutkan saja. Baik. Namanya siapa Bapak? Juliusman Sanyaga. Di sini saya ingin menyebutkan kebutuhan dasar manusia berdasarkan tadi 5 karakteristik ya. Yang pertama itu untuk kebutuhan hidup yang tadi sudah disebutkan bahwasanya makan yang menjadi prioritas. Terus yang kedua ada pembosanan atau apa tadi? Oh, rasa ingin disayang atau diterima. Contohnya di sini saya itu memelihara lele. Jadi lele itu saya sayangi, saya rawat seperti keluarga sendiri lah. Oke. Terus yang kedua itu ada penguasaan. Poinnya di sini itu Pemimpin. senang ya, senang atau bisa? Bisa ya. Bisa. Nah untuk bisa ini saya lebih orientasinya ketika menjadi danton pada saat upacara PHBN itu rasa saya merasa keberadaan saya diterima itu pada saat di situ gitu, menjadi danton. Terus yang keempat atau yang ketiga itu kebebasan. Kebebasan di sini saya mengambil objeknya ketika melakukan kegiatan proyek Siku Jangkar. Di situ saya memiliki banyak inovasi yang bisa saya tuangkan pada saat kegiatan proyek tersebut. Jadi kreativitas segala rupa bisa diaplikasikan atau diimplementasikan. Terus dan yang terakhir itu ada kesenangan ya. Untuk poin kesenangan itu yang menjadi objeknya atau yang menjadi contohnya itu traveling. Saya suka kegiatan di alam basisnya seperti camping kayak gitu, terus berolahraga. Nah itu yang bisa membuat perbedaan dalam diri saya. Sudah bisa merasa senang ya. Nah, itu. Jalan traveling deh. Gitu. Nah itu. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih. Bermacam-macam karakter ya Bapak Ibu semua. Oh itu adalah sebagian kecil. Saya pengen dengar dari sekarang dari perempuan. Boleh satu orang saja. Siapa? Oh, boleh. Itu adalah salah satu pengakuan sangat dihargai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Yati Rumati Romla. Terima kasih kesempatannya untuk menyampaikan contoh 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Pastinya kita sebagai manusia membutuhkan makan dan minum, itu yang dasar. Bahkan mungkin termasuk tidur ya. Tidur juga adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena manusia kurang tidur pasti ada
kesenangan, salah satunya adalah akan menimbulkan penyakit ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, yang pernah saya rasakan ketika berada di lingkungan, anggaplah mungkin seperti di sekolah ini, ketika menyampaikan sebuah gagasan atau ide dalam sebuah kegiatan dan ide itu diterima dan dilaksanakan, itu jelas merasa diakui ya, dan bentuk rasa diterima. Kemudian atau mungkin saat sakit ada teman yang merasa kehilangan dengan bertanya, chat, kenapa nggak bisa hadir? Apakah mungkin sakit atau ada halangan? Nah, itu mungkin adalah salah satu bentuk kita diterimanya oleh teman kita sebagai bentuk, oh iya ya, merasa kehilangan. Dan itu jelas adalah bentuk kasih sayang ya, yang luar biasa. Ketiga, penguasaan. Untuk penguasaan, salah satunya adalah yang saya rasakan contohnya ketika, ya seperti barusan, ada teman saya, silakan biati, ya itu kan berarti ada pengakuan ya dari temannya, itu sangat senang sekali. Kemudian yang keempat, kebebasan. Saya ambil poinnya mandiri. Ketika melakukan tugas tidak bersandar pada orang lain atau tidak ada ketergantungan, tapi percaya diri terhadap kemampuan sendiri. Salah atau tidak namanya juga belajar ya. Salah bagus berarti nanti ada peningkatan, daripada benar atau baik nantinya khawatir berbangga diri. Jadi lebih baik mengerjakan sesuai kemampuan, ada kesalahan artinya ada peningkatan untuk kedepannya. Yang terakhir, kesenangan. Nah, kita manusia pastinya membutuhkan juga hiburan. Tepat waktu ya. Itu bagaimana? Jadi kita merasakan bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu tanpa menanyakan dulu kesiangan itu alasannya seperti apa. Kadang-kadang kan bisi kabarangan, kan gitu, angkot nalila, rumahnya jauh dan sebagainya, itu ciri-ciri untuk menghukum. Nah hasilnya kalau misalkan yang tadi ya, murid itu akan merasa marah dan menendam yang bersifat agresif, yang lebih buruk lagi, yang ditakutkan lagi, misalkan bakat amok yang misalkan kan jadi motru kabatur, dodet mobil batur misalkan gitu, atau misalkan kesal terjadinya bullying ya, bullying tunggul orang bisa carikan ke Pak Irfan misalkan kan gitu. Kita tidak tahu seperti itu ya. Nah sekarang yang pembuat bersalah. Jadi pembuat bersalah itu biasanya ngajanya memelas atau halus. Contohnya misalkan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali misalkan ibu harus memberitahu kamu ya, bagaimana misalkan orang tua kamu tahu berbuat begini. Jadi contohnya seperti itu, nadanya memelas. Biasanya Pak Tori kosong memelasnya. Nah, hasilnya tuh si murid itu akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak atau ibu gurunya. Apalagi kalau misalkan anak itu dekat dengan gurunya, ya biasanya ibu-ibu nih, kamu itu kenapa ini? Jadi anak itu merasa bersalah. Jadi murid itu akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain karena akan tertanam rapat di dalam. Jadi murid itu bisa menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan yang tadi penghukum. Murid itu bisa marah, ya melakukan dengan cara-cara negatif dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kalau penghukum yang tadi. Selanjutnya teman. Teman itu biasanya nada suaranya itu ramah, akrab, ya, bercanda. Misalkan contohnya, ayo bantulah, misalkan demi bapak ya. Ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, misalkan kali tidak apa-apa, nanti bebereskan. Ini beberapa contoh ya. Nanti bapak bantu ya, misalkan sambil senyum-senyum. Nah, bagaimana perasaan murid yang hasilnya yang teman? Murid itu akan merasa senang dan akrab bersama kita ya. Hanya saja di sisi negatifnya murid akan tergantung kepada guru. Jadi tidak ada batasannya, ada masa deket jeung guru. Jadi anak itu merasa ya seperti teman. Jadi kayak ke teman. Secara ketemu, halo Pak, halo Bu, kumaha damang. Nah, jadi mereka itu merasa dekat dengan kita. Jadi dia bisa itu, mereka mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibatnya dia itu kan menyuruh
bila menyuruh adalah guru tersebut, ya dengan yang atau guru dengan yang lain. Selanjutnya pemantau. Ini ciri-ciri orang pemantau ya. Orang pemantau sangat mengandalkan perhitungan dengan catatan atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Data otentik biasanya ya ditulis ulang, baru orang kayak detektif menurutnya si atlet tinggal nganggap pemaham baru dituliskan, oh si mah orangnya seperti ini. Nadanya biasanya datar dan bahasa tubuhnya yang normal, formal. Selanjutnya guru nih. Jadi contohnya misalkan Adi, tahukah kamu jam berapa kita mau mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit kata guru. Apa kamu sudah mengerti konsekuensinya? Paham, misalkan saya harus tinggal di kelas pada jam tersebut. Nah hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan, ya karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat bersalah atau misalkan menghukum. Guru itu tetap harus memantau murid tersebut mengerjakan tugas di jam istirahat. Tugasnya tadi kerjakan, pokoknya teh yang nyaho, tugas itu harus dikerjakan pada waktu jam istirahat, misalkan waktu orang lain istirahat dia mengerjakan tugas. Jadi otomatis dia memantau pas bagian istirahat dan dia belum mengerjakan tugas, jadi dipantau oleh guru tersebut. Nah ini adalah seorang manajer. Jadi seorang manajer itu bukan mengatur perilaku seseorang, ya, membimbing murid untuk mendapatkan pengaturannya sendiri, ya, mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik. Yang kita yakini, kembalikan keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apakah kamu memperbaiki ini? Hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Ya, jadi seorang manajer itu tidak nadanya tidak kayak penghukum, pemantau. Ya, nadanya itu tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat kepada murid. Contoh misalkan, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kata ibu guru, misalkan tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki hal ini? Kata Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas dan lain-lainnya. Itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah kamu? Bisa hadir tepat waktu. Lanjut. Nah, posisi manajer, suaranya gurunya sebaiknya tulus, tidak pernah marah, ya, tidak meninggikan suara, kudu dijawaban, apalagi menunjuk-nunjuk seorang murid, ya, bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih, dan murid pun itu membahagiakan guru atau orang murid mengetahui adanya suatu masalah, ya. Jadi tentunya ada tanggung jawab, itu adalah tanggung jawab guru itu mencari jalan permasalahan, tentunya dengan bimbingan kita semua, ya. Saya yakin dari kebutuhan yang ini, saya yakin Bapak Ibu guru pengen menjadi seorang manajer, pemantau, atau penghukum? Bapak Dedek? Manajer. Oke, terima kasih. Ya, saya yakin dari dari posisi kuartal ini semua orang pasti pengen menuju ke manajer. Nice, kita lanjut lagi. Kita lewat saja. Nah, ini adalah yang terakhir adalah keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat kendaraan bermotor? Memakai helm berarti itunya apa? Keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu adalah kesehatan dan keamanan. Nah, ini adalah beberapa proyek nilai kebajikan. Ada rasa peduli, rajin, kebersihan, kasih sayang, percaya diri, dermawan, harga diri, rendah hati, banyak ya. Lurus, ketegasan. Nah, urutan langkah-langkah
dalam menetapkan keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu semua, ya, dari yang pertama sebelah sini ya Bapak Ibu, berdiskusi sebelah sini ya. Ini nggak kelihatan. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, mengubah peraturan, meninjau, berdiskusi munculkan peraturan, berdiskusi atau mencari. Bapak Ibu tolong urutkan langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu di nomor 1, 2, 3, 4 atau 5. Boleh dituliskan di kertas lagi. Di situ. Ini saya masih beracak-acak ya. Jadi ini ada yang nomor ini nomor satunya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urutannya untuk langkah-langkah keyakinan kelas yang urutan pertama itu yang mana dulu? Nomor 1 atau nomor 2? Jangan ditulis saja Bapak Ibu, misalkan urutan angka saja. Misalkan urutannya yang ke satu itu nomor 5 misalkan. Keduanya apa? Boleh diamati dulu. Urutan-urutan untuk menetapkan keyakinan kelas. Gak usah ditulis angka aja. Angka aja. Kemana Ibu? Yang kedua. Ada 6 ya langkah-langkahnya yang ini. Yang pertama berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Keduanya mengubah peraturan menjadi kalimat yang positif. Ketiganya meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kelimanya berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang keenam, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Oh, yang mana dulu menurut Bapak Ibu? Empat dulu, 5 dulu. Aku mah nomor 1 dulu. Berdiskusi mengenai gambaran ya. Sok berdiskusi lah atau menyangan lah, cuma menyarikan lah. Nyari dulu baru diskusi. Bisa Oh, nomor 5 dulu atau yang mana dulu? 5 4 3 2 1. Hore. Mencarikan ya seharusnya. Mencarikan peraturan, mencarikan. Yo. Udah? Kita lihat ya, apakah benar jawaban Bapak Ibu semua? Jeng-jeng. Nah, yang pertama itu adalah berdiskusikan untuk memunculkan peraturan-peraturan yang ditaati oleh kelas. Balik lagi contoh misalkan, nah di sini kan. Jadi yang pertama itu adalah berdiskusi. Nah ini, yang pertama ini berdiskusi munculkan peraturan kelas dulu. Nah, yang keduanya mengubah peraturan menjadi kalimat yang positif. Ya, 4 2 6 terus apa lagi?
Berdiskusi, menceritakan ini yang perilaku, peran, dan terakhir adalah meninjau ulang kegiatan kelas. Nomor meninjau ulang yang nomor 6. Ya, nomor 3 lo terakhir. Ya. Sebetulnya yang terakhirnya nomor 3. Ya, jadi yang pertama itu adalah berdiskusi dulu, munculkan peraturan kelas, mengubah peraturan menjadi kalimat positif, menyarikan peraturan-peraturan keyakinan kelas, berdiskusi lagi, perilaku yang mencirikan keyakinan kelas, mencari berdiskusi peran seluruh warga kelas, yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu adalah urutan-urutan langkah yang benar. Selanjutnya, ya, kembalikan barang ke tempatnya. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati. Kalau dilarang merokok kekerasan, keamanan, ya. Dilarang merokok kesehatan. Oke. Bapak Ibu semua, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Di akhir ini boleh Bapak Ibu merefleksikan pembelajaran yang tadi ya, dari kelima tadi, dari keyakinan kelas, kebutuhan dasar, dan yang akhir adalah keyakinan kelas. Boleh Bapak Ibu refleksikan, ditulis lagi di kertas lembar, biar bisa saya menjadi boleh motivasi, atau misalkan kelemahan saya itu seperti apa, kelebihan saya itu seperti apa dalam pembelajaran seperti ini, biar saya bisa memperbaiki diri lagi buat kedepannya. Ya, Bapak Ibu, sekian dan terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya Ibu Fitri. Semuanya waktunya alhamdulillah nggak terasa ya, hampir sejam setengah ternyata seperti itu. Terima kasih waktunya, semoga menjadi ladang pahala buat kita semua. Semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan banyak kurangnya, jangan lebihnya, supaya biar saya bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa bermanfaat buat teman-teman dan khususnya buat saya pribadi. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Irfan Fauzi, SPD, yang sudah menyampaikan aksi nyatanya sebagai tugas dari calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita pahami ya, bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Kalau boleh saya simpulkan, diantaranya menyampaikan tentang disiplin positif, tentang kebutuhan dasar manusia ya. Kemudian ada restitusi dengan 3 apa namanya tadi Bapak? Dengan menstabilkan. Kemudian ada 3 ya, ada 3 tahapan, ada validasi, kemudian ada keyakinan ya yang bisa disepakati di dalam kelas. Refleksinya mudah-mudahan terus semangat untuk Pak Irfan ya. Tepuk tangan apa? Mudah-mudahan kedepannya lebih hebat lagi. Terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangannya dan kesalahannya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang telah Pak Irfan sampaikan barusan itu sangat menarik, baik dan juga jelas, sehingga kami para peserta bisa menerima materi yang telah disampaikan barusan. Mudah-mudahan kedepannya Pak Irfan lebih sukses lagi, bisa lebih baik lagi dari sekarang. Pokoknya semangat buat Pak Irfan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.